Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang akuntansi. Nah, jika kalian mendengar kata akuntansi, apa yang ada di benak kalian atau dalam pikiran kalian? Apakah tentang uang, atau mungkin bisnis, atau mungkin laporan keuangan, dan apa saja? Nah, sebelum kalian menganggap akuntansi adalah ilmu yang sulit untuk dipelajari, maka ada baiknya kita kenalan dulu dengan akuntansi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau menampilkan tentang pengertian atau definisi akuntansi, kemudian tujuan dari akuntansi, kemudian juga bidang-bidang dalam akuntansi, dan yang terakhir adalah siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang menggunakan laporan keuangan atau informasi akuntansi. Baik, mengawali pembelajaran hari ini, kita simak tayangan berikut ini. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang akuntansi, pertama-tama kita harus mengerti atau memahami pengertian dari akuntansi itu sendiri. Nah, pada dasarnya, akuntansi itu adalah suatu ilmu tentang pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif terhadap suatu bisnis pada suatu periode. Nah, di sini bisa diartikan sebagai bahasa bisnis. Di mana jika kita ingin memiliki bisnis yang baik, salah satunya kita juga harus memahami dasar-dasar akuntansi dengan baik pula. Nah, berikut adalah pengertian atau definisi akuntansi dari beberapa lembaga akuntansi dan tokoh. Yang pertama, pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA. Akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Pengertian yang kedua adalah dari Accounting Principle Board. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Sedangkan definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, dalam artian, akuntansi di sini adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Mulyadi mendefinisikan akuntansi sebagai alat mencatat dan menyajikan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan. Dan definisi terakhir yang kami sajikan di sini adalah berasal dari Financial Accounting Standard Board. Di sini, akuntansi didefinisikan sebagai kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah ilmu di mana kita bisa menganalisis bukti transaksi, kemudian mencatat sampai dengan menyajikannya ke dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dalam hal ini laporan keuangan bisa digunakan oleh user atau pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, setelah kita mengerti dan memahami tentang definisi-definisi akuntansi, maka kita juga perlu mengerti tentang tujuan akuntansi.
Tujuan akuntansi di sini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, kita mulai dari tujuan akuntansi secara umum, yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aset, utang, maupun modal perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Berikutnya, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, maupun modal. Tujuan secara umum yang terakhir adalah menyediakan informasi lainnya terkait dengan laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Nah, itu adalah tujuan akuntansi secara umum. Tujuan akuntansi secara khusus adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, kita sudah sampai pada bidang-bidang akuntansi. Setidaknya ada 9 bidang akuntansi yang perlu kita ketahui. 9 adalah akuntansi keuangan, pemeriksa akuntansi atau biasa disebut sebagai auditing, kemudian akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi budgeter, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, dan akuntansi pendidikan. Masing-masing bidang-bidang akuntansi ini akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang pertama adalah bidang akuntansi keuangan atau biasa juga disebut sebagai financial accounting. Nah, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Atau bisa juga perubahan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Nah, laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Pemeriksaan akuntansi atau biasa disebut sebagai auditing. Bidang akuntansi yang satu ini kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik itu perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, walaupun tujuan utama audit ini adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Konsep yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa, serta kerahasiaan pengumpulan bukti-bukti yang cukup relevan. Berikutnya adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usaha. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. Nah, bidang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum atau perhitungan-perhitungannya dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut. Berikutnya adalah akuntansi anggaran atau budgeting. Peranggaran adalah bidang akuntansi yang melakukan kegiatannya menyusun anggaran,
baik pendapatan maupun biaya atas dasar pedoman-pedoman tertentu maupun standar dari suatu badan. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang, serta analisis dan pengawasannya. Berikutnya adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan akuntansi biaya akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya. Akuntansi biaya telah mengarahkan pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based costing. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan, yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah atau negara. Nah, akuntansi pemerintahan ini diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Berikutnya adalah accounting system atau sistem akuntansi. Di sini diartikan sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Berikutnya adalah akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini adalah suatu bidang akuntansi yang outputnya mengarah khusus dalam bidang pendidikan akuntansi. Contohnya pengajar akuntansi, peneliti, atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan edukasi akuntansi. Nah, itulah ke-9 bidang akuntansi yang penting atau perlu untuk kalian ketahui bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengguna informasi akuntansi. Nah, siapa sajakah pihak-pihak atau user yang memerlukan informasi akuntansi? Kita bisa bedakan pihak tersebut menjadi 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Dimaksud pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari. Misalnya, pemimpin perusahaan atau manajer. Di sini manajer sebagai pengelola perusahaan dan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan merupakan pihak yang paling bergantung dan terlibat dengan hasil akhir akuntansi. Makanya manajer disebut sebagai pihak internal. Berikutnya adalah pihak eksternal. Yang dimaksud dengan pihak eksternal di sini adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, akan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Nah, siapakah contohnya pihak internal dan pihak eksternal tersebut? Nah, dapat kita contohkan pihak internal yang menggunakan laporan akuntansi di sini adalah direktur, manajer, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal contohnya adalah kreditor, pemerintah, pemegang saham, calon investor, dan supplier. Nah, demikian belajar kita atau perkenalan kita dengan akuntansi. Semoga dapat memberikan manfaat atau menjadi referensi bagi Anda dalam mempelajari ilmu akuntansi. Jika Anda menyukai video saya hari ini dan ingin belajar lebih dalam tentang akuntansi, silakan like dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.